Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Wiwin Mariana dengan NIM 105, Rika Rahmawati 118, Andini Puspitoningrum 131, Ananda Putri Wibowo 144, Satria Bayu Segoro 149, Yuliana 157. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101 dan non-syariah PSAK 1. Bahasan yang pertama yaitu mengenai komponen laporan keuangan entitas non-syariah PSAK 1. Komponen laporan keuangan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Nah, di dalam laporan ini menyajikan mengenai pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika 1. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya siklus operasi normal. 2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset dalam waktu jangka 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Merupakan kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Kemudian, keuangan suatu entitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila 1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Pengklasifikasian liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Berikut ini merupakan pos-pos minimal yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan mengenai untuk setiap jenis saham dan penjelasan mengenai sifat dan tujuan untuk setiap pos cadangan dalam ekuitas. Selanjutnya, komponen laporan keuangan entitas non-syariah yang kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif selama periode. Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode. 1. Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif. 2. Dalam bentuk dua laporan, yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah, dan laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain. Kemudian, komponen pendapatan komprehensif lain antara lain 1. Perubahan dalam surplus revaluasi. 2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. 5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Komponen laporan keuangan entitas non-syariah yang ketiga, yaitu laporan perubahan ekuitas. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan 1. Total laba rugi komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
dan kepada kepentingan non-pengendali. 2. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. 3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, masing-masing pos pendapatan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik, dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. Kemudian, entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan nilai dividen per saham. Laporan keuangan entitas non-syariah yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan ini menyajikan 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. 2. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. 3. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu perbedaan laporan keuangan antara bank konvensional PSAK nomor 1 dan bank syariah PSAK nomor 101. Dalam bank konvensional PSAK nomor 1 itu terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di bank syariah PSAK nomor 101 di dalam laporan keuangannya terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan pada bank syariah. Pada bank syariah investor manajemen investasi itu di dalamnya terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Di dalam bank syariah dalam agen investasi itu terdapat laporan perubahan investasi yang terkait. Sedangkan pada bank syariah pembiayaan fungsi sosial di dalamnya terdapat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan sumber dan penggunaan dana kontribusi. Selanjutnya acuan pada penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pada bank konvensional PSAK nomor 1 di dalamnya mengacu tentang KDPPLK atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Mengacu juga pada PSAK nomor 1 sampai nomor 50. Di dalamnya juga mengacu pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI. Sedangkan yang di dalam
Bank Syariah menurut PSAK nomor 101 mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPLK, mengacu juga pada PSAK nomor 101 sampai 109. Di dalamnya juga mengacu PSAK nomor 29 yang tentang akuntansi perbankan syariah. Acuan penyusunan laporan keuangan pada syariah PSAK 101 juga mengacu pada pedoman yang digunakan, yaitu akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Selanjutnya, asumsi dasar dalam sebuah laporan keuangan bank syariah itu secara dasar itu aktual, yaitu penggunaan transaksi diakui pada saat kejadian, penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Asumsi dasarnya juga menggunakan kelangsungan usaha atau going concern. Yang di dalamnya itu dasar yang berbeda dapat digunakan apabila ada pembatasan kelangsungan usaha, ingin melikuiditas perusahaan, mengurangi secara material skala usahanya. Yang selanjutnya, neraca di sini pada dasarnya sama dengan laporan keuangan umum kecil pada sisi pasifa ditambah investasi tidak terikat yang bukan unsur kewajiban atau modal. Investasi terikat, maka dana yang diterima bank dengan kriteria sebagai berikut. Bank memiliki hak atas dasar menggunakan dan menginvestasikan dana dan mencampurkan dana dengan dana lain. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk membalikkan dana jika mengalami kerugian. Laporan laba rugi pada dasarnya sama dengan unsur laporan laba rugi yang berlaku umum apabila pihak ketiga atas bagian bagi hasil investasi tidak terikat. Yang pertama, bagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik dana atas hasil investasi selama periode laporan. Yang kedua, tidak dapat diperlakukan sebagai biaya atau pendapatan. Pos pada laporan laba rugi bank syariah itu menurut pendapatan operasi utama, di dalamnya itu pendapatan dari jual beli, pendapatan yang didapatkan juga dari pendapatan sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya. Hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat, itu pendapatan operasional lainnya, beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi, beban non-operasi, zakat, dan pajak. Sedangkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana SIS, unsur dasarnya itu dari sumber penggunaan dan saldo dana. Sumber dari bank dan pihak lain itu penggunaannya melalui penyaluran kepada yang berhak sesuai prinsip syariah. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan, yang pertama itu sumber dasarnya dari sumber penggunaan dan saldo dana, sumber dana dari bank atau dari luar bank. Penggunaannya itu memberikan pinjaman baru dan pengembalian dana Qadrul Hasan temporer yang disediakan oleh pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Untuk pengertian asuransi syariah, PSAK 108 mendefinisikan bahwa asuransi syariah itu adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong-menolong dan saling menanggung antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Selanjutnya adalah jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta tanggapannya. Yang pertama,
Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dan data baru mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan. Yang ketiga, laporan perubahan dan data baru mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana data baru. Yang keempat, laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya. Yang kelima, laporan arus kas menunjukkan perubahan modal di setor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu. Yang selanjutnya adalah pengakuan awal berdasarkan PSAK 108. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui sebagai periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya. Kemudian apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak. Yang kedua adalah pengakuan beban. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dan data baru. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas kelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana baru, dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana baru. Kemudian selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana baru juga berasal dari hasil investasi dana baru dan surplus atau defisit underwriting dana baru. Yang keempat adalah bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah mustarokah, dan dana investasi wakalah. Kemudian pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana baru bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Yang kedua, bagian surplus underwriting dana baru yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting. Yang ketiga, surplus underwriting dana baru yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus underwriting dana baru yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas. Ketika dana baru mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman atau HORJ. Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan. Kemudian adalah penyajian berdasarkan PSAK 108. Yang pertama, bagian surplus underwriting dana baru yang didistribusikan ke peserta disajikan secara terpisah pada pos, atau bagian surplus underwriting dana baru yang didistribusikan ke peserta, dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos. Bagian surplus underwriting dana baru yang didistribusikan ke pengelola dalam laporan perubahan dana baru. Yang kedua, penyisian teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, dana baru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dan yang keempat, cadangan dana baru disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana baru. Yang terakhir adalah pengungkapan berdasarkan PSAK 108. Yang pertama, pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana baru. Yang ketiga, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi. Yang keempat, terkait dana penyisian teknis. Yang kelima, terkait dengan saldo dana baru. Dan yang keenam, mengungkapkan tentang rincian aset dari dana baru, dana investasi peserta, dan dana entitas pengelola. Komponen laporan keuangan entitas syariah pada koperasi syariah. Laporan posisi keuangan. Informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Dengan laporan posisi keuangan, pemakai akan mendapatkan informasi tentang menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menilai struktur pendanaan. Yang ketiga, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan. Yang terakhir, mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai. Untuk laporan yang kedua, yaitu laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada laporan ini akan diberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola. Keberhasilan itu dapat diukur dengan kemampuan dalam menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan dan semua biaya. Laporan perubahan ekuitas. Informasi ini akan memberikan informasi tentang
Total penghasilan komprehensif selama satu periode itu menunjukkan secara terpisah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, setiap ekuitas dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK nomor 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, setiap ekuitas rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik. Laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen dalam satu periode dalam mengelola kas. Pemakaian laporan ini dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan rekonsiliasi pendapatan membagi hasil. Lembaga syariah ini menjanjikan pendapatan pengelolaan dana oleh bank secara menurut. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai menurut sebagai periode berjalan yang kas atau secara kasnya itu belum diterima. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil bagian lembaga syariah alat pendapatan tersebut. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan atau belum yang didistribusikan. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan ini memberikan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola oleh entitas syariah, seperti pelaksanaan fungsi Baitul Mal. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini berisi tentang penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infak, sedekah, dan hasil pengelolaan dana wakaf. Untuk catatan atas laporan keuangan, ini disajikan secara sistematis setiap pos dalam pos laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan pada PSAK 101 tahun 2017. Penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101 dan non-syariah PSAK 1 lembaga amil. Pengertian lembaga amil berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas atau organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lain. Dalam pengertiannya, lembaga amil zakat merupakan sebuah lembaga organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat yang memiliki badan hukum tersendiri, serta telah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan amil zakat merupakan orang atau lembaga yang melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan bagi lembaga amil zakat atau badan amil zakat merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban pengelola atau amil lembaga amil zakat mengenai kemampuannya mengelola sumber daya lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang diterima dari para muzaki, munfik atau penyumbang infak atau sedekah, dan penyumbang dana lainnya. Selain itu juga sebagai bentuk transparansi
pengelolaan atas sumber daya tersebut. Tugas dan fungsi lembaga amil zakat, yaitu diantaranya melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan termasuk laporan keuangan, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, menyerahkan laporan kepada pemerintah. Penyajian laporan keuangan amil atau PSAK 101. Laporan keuangan entitas amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah diakomodir melalui laporan keuangan yang dijelaskan formatnya dalam PSAK 101. Komponen-komponen dalam laporan keuangan lembaga amil yaitu diantaranya 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan perubahan dana. 3. Laporan perubahan aset kelolaan. 4. Laporan arus kas. Dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101. Pada prinsipnya, keuangan syariah mengacu pada prinsip rela sama rela atau antar atim minkum. Tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi, atau la tazhilmuna wala tuslamun. Hasil usaha muncul bersama biaya al-kharaj bi'al daman, dan untung muncul bersama resiko atau al-gumu bi al-gurmi. PSAK 101 mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2002 yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah. PSAK 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan. Agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Laporan keuangan amil menurut PSAK nomor 101 lampiran C adalah neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal penyajian laporan keuangan syariah, maka entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah tidak diharuskan untuk menyusun laporan keuangan syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini hanya ditujukan bagi entitas syariah yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan amil. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri atas 1. Neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca atau laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup tetapi tidak terbatas pada aset yang terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan piutang,
aset tetap dan akumulasi penyusutan. Kemudian kewajiban yang terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja. Selanjutnya yaitu saldo dana yang terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Berikut merupakan contoh laporan posisi keuangan lembaga amil pada entitas amil ABC. Laporan perubahan dana. Yang kedua yaitu laporan perubahan dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Dalam penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Di antaranya yaitu dana zakat yang terdiri dari penerimaan dana zakat, yaitu bagian dana zakat dan bagian amil. Penyaluran dana zakat, yaitu entitas amil lain, mustakik lainnya, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. Yang kedua yaitu dana infak atau sedekah yang terdiri dari penerimaan dana infak atau sedekah, yaitu infak atau sedekah terikat atau muqayyadah, infak atau sedekah tidak terikat atau mutlakoh. Selanjutnya itu penyaluran dana infak yang terdiri dari infak terikat dan infak tidak terikat. Kemudian saldo awal dana infak dan saldo akhir dana infak. Ketiga yaitu dana amil yang terdiri dari penerimaan dana amil, yaitu bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak, dan penerimaan lainnya. Kemudian penggunaan dana amil yaitu beban umum dan administrasi, saldo awal dana amil, dan saldo akhir dana amil. Kemudian dana non-kas yang terdiri dari penerimaan dana non-kas yaitu bunga bank, jasa giro, penerimaan non-halal lainnya. Kemudian penyaluran dana non-halal, saldo awal dana non-halal, dan saldo akhir dana non-halal. Berikut merupakan contoh dari laporan perubahan dana lembaga amil. Laporan perubahan aset kelolaan. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan pada entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar, dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, dan saldo akhir. Yang keempat, yaitu laporan arus kas. Pada entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Berikut adalah contoh laporan perubahan aset kelolaan. Berikut contoh laporan arus kas pada suatu entitas amil. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.
memberikan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Berikut adalah catatan atas laporan keuangan lembaga AMIL yang terdiri atas AMIL menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan PSAK yang relevan. Kemudian kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kemudian kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Kemudian metode penentuan nilai wajar untuk menentukan penerimaan zakat berupa aset non-kas, dan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustaqik. Hubungan istimewa antara amil dan mustaqik yang meliputi hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan lembaga AMIL, yaitu memberikan gambaran informasi yang berkenaan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat untuk penentuan keputusan. Membangkitkan atau memotivasi kesadaran lembaga amil zakat atau badan amil zakat terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan atau aktivitas. Kemudian, kepatuhan lembaga-lembaga zakat terhadap nilai-nilai syariah serta pemberian informasi mengenai keseluruhan transaksi akuntansi mulai dari pencatatan aset, kewajiban, penerimaan, bahkan pada penggunaan dananya. Selain itu, sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan tanggung jawab lembaga-lembaga zakat terhadap kepercayaan dalam mengelola menggunakan dana, bahkan sampai pada tahap investasinya serta keuntungan dari investasinya. Kemudian, memanajemen pengelolaan dalam pembagian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menilai jenis pelayanan yang diberikan lembaga amil zakat atau badan amil zakat serta kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan yang terdiri atas para muzaki dan pemberi sumbangan lainnya. Kedua yaitu para mustaqik serta para penerima sumbangan lainnya. Yang ketiga yaitu pengawas syariah. Yang empat, manajemen dan karyawan lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Yang kelima, instansi pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat pada umumnya serta kaum muslimin pada khususnya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di dalam neraca tersebut terdapat komponen. Yang pertama aset. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau entitas. Aset sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah sumber daya ekonomi jangka pendek yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun.
Aset lancar termasuk kas dan secara kas, piutang, persediaan, dan berbagai biaya dibayar di muka. Yang kedua yaitu aset tetap. Aset tetap adalah sumber daya jangka panjang seperti pabrik, peralatan, dan bangunan. Kemudian selanjutnya aset keuangan. Aset keuangan mewakili investasi dalam aset dan sekuritas lembaga lain. Aset keuangan termasuk saham, obligasi pemerintah dan perusahaan, ekuitas preferen, dan sekuritas hibrida lainnya. Kemudian yang selanjutnya aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah sumber daya ekonomi yang tidak memiliki keberadaan fisik. Mereka termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan niat baik. Kemudian yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Liabilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah, mutlaqah, mudharabah mukhayadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis. Kemudian yang keempat yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan keuangan neraca di mana ekuitas ini dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Komponen-komponen yang ada dalam laporan laba rugi tersebut meliputi yang pertama penghasilan. Definisi penghasilan atau income meliputi pendapatan, revenue, maupun keuntungan atau gains. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasanya dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, atau fees, bagi hasil dividen, royalti, dan sewa. Yang kedua, beban. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya terbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Yang ketiga yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari kegiatan operasi meliputi penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang gaji, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Arus kas dari kegiatan investasi meliputi transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Arus kas dari kegiatan pendapatan meliputi penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, modal awal.
Yang dimaksud modal awal yakni dana atau saldo yang diperoleh pada awal periode keuangan sebagaimana tercatat dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, saldo yang disajikan kembali. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang ketiga, dividen. Pembayaran dividen yang dilakukan selama periode terkait dengan cara mengurangi dari modal atau dari ekuitas pemegang saham. Kemudian yang keempat, laba rugi pada periode terkait. Laba rugi pada periode terkait mencakup saldo awal laba rugi pada periode tertentu sebagaimana terdapat dalam laporan laba rugi. Selain itu, laba rugi pun mencakup laba ditahan dan laba bersih. Kemudian yaitu yang kelima, modal akhir. Pada akhir periode pelaporan, perusahaan umumnya mempunyai saldo cadangan modal yang terlihat dalam laporan posisi keuangan. Dari saldo inilah dapat diketahui apakah perusahaan berada dalam posisi untung atau malah rugi. Kemudian yang keenam, komponen lainnya. Komponen lainnya antara lain mencakup pengaruh koreksi kesalahan pada periode sebelumnya, perubahan cadangan revaluasi, perubahan modal saham, atau pengaruh kebijakan akuntansi. Kemudian selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dari laporan sumber dan penggunaan zakat meliputi A. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, B. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, C. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf, D. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Unsur dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tetapi tidak terbatas pada A. Sumber dana kebajikan, B. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, C. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Selanjutnya, laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat disusun sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana. Beberapa hal yang diperhatikan dalam menyusun laporan ini adalah yang pertama, laporan ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan jenisnya dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Kemudian yang kedua, komponen utama laporan ini meliputi A. Saldo awal dana investasi terikat, B. Jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada saldo awal periode, C. Dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan Bank Syariah selama periode laporan, D. Penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan, E. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi tersebut menyajikan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib, penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana yang berupa kas atau secara kas baik yang sudah diterima maupun belum diterima, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia bagi pemilik dana baik yang sudah didistribusikan maupun belum. Selanjutnya yaitu tentang hubungan antar laporan keuangan.
Yang pertama yaitu hubungan antara neraca dan laporan laba rugi. Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai perubahan modal saham dari keuntungan atau kerugian aktivitas bisnis di antara dua waktu pelaporan neraca. Yang kedua, hubungan antara neraca dan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memberikan informasi mengenai perubahan nilai modal saham melalui keuntungan atau kerugian dari aktivitas bisnis utama dan investasi pada perusahaan lain, pembagian dividen, atau penerbitan saham baru. Yang ketiga, hubungan neraca dan perubahan arus kas. Arus kas dapat dibagi menjadi tiga, aktivitas utama yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang keempat, hubungan neraca dengan aktivitas operasional adalah A. Perubahan modal kerja yaitu aset lancar seperti piutang dagang, persediaan dan kewajiban lancar seperti hutang dagang, dan perubahan modal saham dari keuntungan dan kerugian bisnis. Yang kelima, hubungan neraca dengan aktivitas investasi adalah perubahan aset tetap perusahaan seperti tanah, bangunan, dan mesin melalui transaksi pembelian atau penjualan. Yang keenam, hubungan neraca dengan aktivitas pendanaan adalah perubahan liabilitas seperti perubahan hutang bank, perubahan modal saham karena penambahan modal saham. Yang ketujuh, hubungan laba rugi dan perubahan modal. Laporan perubahan modal saham mencatat penambahan atau pengurangan nilai modal saham berdasarkan keuntungan dan kerugian pada laporan laba rugi. Yang ke-8, hubungan laba rugi dan laporan arus kas. Penerimaan dan pengeluaran yang dicatat pada laporan laba rugi tidak identik dengan uang tunai yang diterima dan dikeluarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.